kepada orang mukmin, panjenengan dan saya, berarti hak kita yang merupakan kewajibannya Allah. Apa? Yaitu Allah berkewajiban memberi pertolongan kepada umat Islam. Nah sekarang saya tanya, diurut mulai zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, terus sampai tabi'in sampai 2021. Apakah Allah pernah menunjukkan itu tadi kewajibannya Allah kepada orang mukmin, bahwa Allah memberikan pertolongan kepada orang mukmin? Kalau diurut mulai dari awal sampai sekarang, sejak zaman Nabi, pernahkah Allah itu betul-betul menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan kewajibannya untuk memberi pertolongan kepada orang mukmin? Jawabannya pernah atau tidak? Dalam peristiwa apa? Ya ini nanti dibahas itu. Maka surat Rum tadi ayat 47, hadhihi al-ayatul karimatu tubayyinu anna Allah ta'idu lil muslimina bin nasri ala a'daihim. Ayat itu tadi Pak, potongan terjemahnya surat Rum 47. Allah punya kewajiban, berarti haknya orang Islam. Apa kewajibannya Allah? Memberi pertolongan kepada umat Islam. Ayat itu katanya menjelaskan bahwa sebenarnya Allah itu berjanji kepada orang mukmin bin nasri ala a'daihim, memberikan pertolongan kepada musuh-musuhnya umat Islam. Umat Islam dimusuhi itu zaman Nabi saja tah, zaman pertengahan saja tah, sampai zaman 2021. Ya ndak boleh emosi Pak, biasa saja. Terus tidak akan henti-hentinya Pak. Udah biasa orang Islam dimusuhi itu. Maka hidup itu ndak ada diam saja, itu ndak ada, penuh dengan perjuangan. Begitu loh ya. Wa huwa wa'dun la yatakhallafu faqad nasarallahu rasulahu fi ghazwati badrin wal ahzab wa ghairihima minal ghazawat wa nasara ashaba rasulillah sallallahu ba'dahu ala a'daihim. Nah ini diterangkan, itu bukti pernah terjadi. Kapan ya? Allah, janjinya Allah itu tidak akan diingkari. Kalau janjinya manusia, ada kemungkinan diingkari? Ada enggak kalau manusia berjanji itu janji-janji tinggal janji? Ada. Kalau Allah enggak. Oh, kalau begitu Allah betul-betul memberi pertolongan kepada orang muslim, orang mukmin. Iya. Maka di sini diterangkan faqad nasarallahu rasulahu fi ghazwati badrin. Allah telah memberi pertolongan kepada umat Islam pada waktu perang apa? Badar wal Ahzab, perang Ahzab wa ghairihima, dan selain daripada Badar dan Ahzab itu tadi. Minal ghazawat wa nasara ashaba rasulillah ba'dahu min a'daihim ala a'daihim. Kemudian Allah juga memberi pertolongan kepada para sahabatnya setelah Rasulullah tidak ada. Kalau dibahas, kapan Rasulullah Allah memberi pertolongan kepada para sahabatnya ketika Rasulullah sudah tidak ada? Rasulullah sudah tidak ada, ternyata Islam bisa menguasai daratan mana? Eropa. Itu pernah dikuasai umat Islam enggak Pak? Punya kekuatan apa? Kalau dohirnya tidak ada pertolongan dari Allah, rasanya nggak mungkin. Nabi sendiri dalam perang Badar, nanti dibahas itu ya, Ramadan tanggal 17, ya puasa semuanya umat Islam Pak. Ya, bahkan jumlahnya umat Islam berapa itu? Cuma 317, orang kafir berapa? 1000 lebih. Nah itu kalau pakai akal, pakai teori peperangan dengan peralatan yang sama, penguasaan medan yang sama, mestinya yang menang siapa?
orang kafir, tapi yang menang umat Islam. Dibantu siapa, Pak? Ya nanti aja dibahas ya. Ya, ternyata ada tentaranya Allah yang diturunkan. Siapa tentaranya Allah itu, Pak, yang diturunkan? Malaikat. Jumlahnya 1000. Ya. Nah, begitu. Wantasyaral Islam wa futihatil bilad wantasyaral muslimuna zabal akhdats wal masaib wa kanatil aqibatu lil mu'minin. Karena pertolongan dari Allah terhadap para sahabat itulah kemudian Islam itu tersebar seperti yang disebutkan tadi. Tentu saja ada banyak tragedi, ada banyak musibah, ada banyak goncangan. Tapi hasil akhir yang baik itu berada di kaum muslimin. Menjadi menang umat Islam itu, ya. Ah, begitu. Wa kanatil aqibatu lil mu'minin alladzina sadaqallahu fi imanihim wa tauhidihim wa ibadatihim wa du'aihim li rabbihim fi waqtis syada'idi warraha. Mengapa kok umat Islam itu bisa menang? Tadi kesudahan yang baik itu dimiliki orang Islam karena mereka sadaqallahu fi imanihim. Imannya kepada Allah itu benar. Satu, gitu loh. Wa tauhidihim, tauhidnya kepada Allah juga apa? Benar. Wa ibadatihim, ibadahnya kepada Allah apa? Benar. Sekarang tanya, wa du'aihim, dan berdoanya kepada Allah satu-satunya itu benar. Sekarang apa betul Allah mensyaratkan kemenangan yang akan diberikan umat Islam itu dengan iman yang baik, dengan tauhid yang baik, dengan ibadah yang baik, dan memohon kepada Allah satu-satunya? Jawabannya? Kita kasih contoh. Setelah perang Badar itu 1 tahun berikutnya terjadi perang Uhud. Perang Uhud itu menang apa kalah umat Islam, Pak? Kalah. Berapa sahabatnya Rasulullah yang menjadi syuhada? 70, Pak. Ya. Kalau ditelusuri ada di dalam Al-Qur'an juga diterangkan, ya. Perang Uhud itu ringkesnya Nabi itu sudah memilih, ini sudah bolak-balik saya sebutkan, 50 di antara para sahabat suruh naik di mana? Gunung. Gunung apa, Pak? Bukan Gunung Semeru ini, Pak. Gunung Uhud. Ini orang-orang dipilih yang ahli apa? Mana? Kalau bahasanya sekarang itu apa? Penembak jitu itu apa itu? Sniper. Ya saya tidak ngerti apa densus apa enggak begitu itu ya sekarang itu ya. Ya. Apa perintahnya Rasulullah? Jangan turun. Satu tok, Pak. Jangan turun, Mas. Kira-kira begitu. Ya. Perintahnya itu tidak 1, tidak 2, tidak 3, tidak 4. Ya, diperintah supaya tetap di gunung, jangan turun. Ringkasnya cerita, di awal peperangan umat Islam itu menang, ternyata 40 dari 50 itu apa? Turun. Tinggal berapa? 10. Lalu dari sektor itu umat Islam diporak-porandakan oleh Khalid bin Walid dan kalah. Peristiwa yang terjadi di perang Uhud itu diabadikan di Quran. Nah itu loh. Nggih, Pak, ngoten nuwun. Diabadikan di Quran. Surat Al-Imran ayat 152. Jadi kalau jenengan membaca surat Al-Imran 152, ingat peristiwa pada waktu perang apa? Uhud dialami oleh Nabi kita. Laqad sadaqakumullahu wa'dahu idh takhussunahum bi'idnih. Ya, ingat ketika Allah telah memenuhi janjinya ketika kamu membunuh mereka atas izin Allah. Jadi kalau peperangan itu membunuh boleh nggak, Pak? Boleh, karena ini sudah perang. Diizinkan oleh siapa? Allah. Ya mudah-mudahan di masyarakat kita itu tidak terjadi perang lagi, Pak ya. Iya, tahun 45 itu ada peperangan nggak, Pak? Ada.
Wes kita nambah kasih tuh. Saya balik ke ayatnya tadi. Surat apa tadi? Ayat 100. Ya, Allah telah memenuhi janjinya ketika kamu membunuh mereka atas izinnya. Kemudian ada kelemahan di antara umat Islam. Satu, hatta idza fasiltum, ketika kamu lemah iman. Wa tanaza'tum fil amri, kamu berselisih pendapat. Wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun, kamu menyelisih perintahnya Rasulullah setelah Allah menunjukkan apa yang kamu sukai. Perintahnya Rasulullah tadi apa? Jangan turun, tapi diselisihi enggak? Dikhianati enggak? Iya, ternyata 40 berapa tadi? 40 yang turun. Minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Di antara kamu ada orang yang menginginkan dunia dan di antara kamu ada yang menginginkan apa? Akhirat. Dari situlah kalau jenengan baca ayat itu ngerti bahwa oh ada kelemahan, oh ada cekcok di antara umat Islam, oh ada yang berorientasi pada kepentingan apa? Dunia. Kalah. Maka kitab ini menulis Allah telah memenuhi janjinya tadi. Kalau umat Islam itu apa? Shadaqullaha fi imanihim, dia membenarkan imannya yang benar. Wa tauhidihim, tauhidnya kepada Allah. Wa fi ibadatihim, ibadahnya. Wa du'aihim li rabbihim fi waqti syiddati warrakha, ketika dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang tetap memohon kepada Allah. Wa hadzal Qur'an yuhki halal mu'minina fi ghazwati Badrin. Ayat ini menerangkan kemenangan Rasulullah pada waktu perang Badar. Yang saya ceritakan barusan itu perang Uhud tahun ketiga Hijriah, tapi tahun kedua Hijriah menang di perang Badar. Ayo, siapa di antara kita yang masih ingat doanya Rasulullah pakai bahasa Indonesia saja di perang Badar? Halo? Yang bisa menirukan tidak saya kasih hadiah. Ya. Panjang Pak doanya Pak. Dan itu benar pernah terjadi. Melihat jumlah yang enggak berimbang antara orang Islam yang cuma berapa tadi Pak? 300, mereka ribuan, istaqbalal qiblah. Ini jenengan harus pedomani itu, sudah berkali-kali disebutkan itu mulai dari kitab yang lama itu. Rasulullah menghadap kiblat, madda yadahu, tangannya diangkat tinggi. Allahumma hadhihi Quraisy, Allah ini adalah orang kafir Quraisy, ja'u bi fakhliha wa khuyalaiha. Mereka datang dengan kekuatannya dan mereka datang dengan kesombongannya. Ya. Tahaddu qabatukadzibu rasulaka, untuk memusuhi engkau ya Allah dan mendustakan rasulmu. Anjizli ma wa'atani, berikan yang engkau janjikan kepadaku. Terakhir seperti panjangan sampaikan tadi. Allahumma in tuhlik hadhihi sahabatu min ahli Islam la tu'bad fil ardi abadan. Ya Allah, jika umat Islam yang saya bawa ini habis, jumlahnya berapa tadi? Jangan harap engkau disembah lagi di dunia ini untuk selama-lamanya. Berarti Rasulullah minta pertolongan enggak kepada Allah? Sampai ada nada mengultimatum, seperti yang mengancam. Betul Pak ya? Kalau ini habis ya Allah, jangan harap engkau disembah lagi di mana? Di dunia. Wong saat itu Pak. Ya. Nah sekarang saya tanya, saya selipkan Pak. Sekarang 2021 tanggal 20 November nggih. 21. Misalkan orang Islam di Indonesia, panjenengan dan saya, kemudian berdoa seperti doanya Rasulullah di perang Badar tadi, boleh apa tidak? Loh ini pertanyaan temenan, boleh apa tidak? Tapi bahasanya dirubah Pak. Karena sekarang bukan perang Badar. Orang Quraisy sudah enggak ada. Ya. Dan umat Islam sudah menyebar ke seluruh dunia. Hampir di semua negara ada umat Islam. Persentasi banyak atau sedikit.
Nah, di Indonesia termasuk umat Islam banyak apa sedikit, Pak? Oh, banyak. Kalau dipresentasi dari seluruh penduduk jumlahnya berapa persen? Ada yang menyebutkan 85% dari seluruh penduduk Indonesia. 135 juta penduduk Indonesia. Surveinya siapa itu? Yes. Saya rubahnya, Pak, kalau jenengan setuju. Allahumma ya Allah, ya, anjizli ma wa'atani, berikan yang kau janjikan kepada kami ya Allah. Allahumma ya Allah, intuhlik hadhihi sahabatu min ahli islami fi Indonesia la tuqbad fi hadzal baladi Indonesia abadan. Boleh, Pak? Boleh. Oh, jenengan belum ngerti artinya kok boleh. Ya Allah, berikan yang kau janjikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, jika umat Islam Indonesia ini habis, jangan harap engkau disembah lagi di bumi Indonesia. Boleh berdoa begitu? Boleh. Boleh. Hukumnya wajib, sunnah, atau makruh? Sunnah muakkadah apa bagaimana itu? Sunnah muakkadah. Wajib, Pak. Kenapa? Zahirnya di dalam berbagai event pertemuan antara umat Islam menghadapi orang kafir, zahirnya Nabi sendiri tidak akan bisa menang kalau tidak ada bantuan dari siapa? Maka serahkanlah persoalan umat ini kepada Allah. Kalau umat Islam itu sudah mentok, ini tidak provokasi, Pak, tapi memberi pengertian bahwa Allah itu punya kewajiban akan memberi pertolongan kepada umat Islam. Nah, kalau umat Islam di Indonesia habis, yang menyembah Allah siapa di Indonesia? Orang kafir dah? Enggak. Doa itu maksudnya satu, ya, supaya umat Islam itu serius berdakwah. Dua, supaya umat Islam itu serius betul mempersiapkan adik-adik dan anak-anak kita. Ketika 30 tahun yang akan datang, 40 tahun yang akan datang kita sudah tidak ada, apakah umat Islam Indonesia itu masih aman-aman saja menjalankan ibadah kayak begini? Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan Allah memberi pertolongan. Jangan-jangan diawasi, ya, karena yang megang kekuasaan, memegang kendali itu bukan umat Islam. Dan ada kelompok-kelompok yang tidak senang umat Islam itu berkembang. Ada nggak, Pak, kira-kira, Pak? 30-40 tahun yang akan datang. Lah kira-kira 30-40 tahun yang akan datang itu manjangan masih ada nggak? Loh, enggak, saya melihat prejengan ini kita enggak ada, Ustaz Pak. Enggak ada. Dohirnya nggak ada rata-rata orang Indonesia umurnya sampai 100-110. Maka wariskanlah iman dan akidah ini kepada siapa? Adik-adik dan anak-anak kita. Ya, nggak tahu itu cucunya siapa, nggak tahu itu putranya siapa. Doakan supaya mereka jadi pejuang di masa-masa yang akan datang. Jadi orang yang mengerti agamanya. Maka Rasulullah tadi berdoa. Karena dohirnya sudah jelas tidak mampu, ya. 300 melawan 1000. Nah, doanya Rasulullah yang panjang itu tadi, Allahumma intuhli hadhil sabatu min al-Islam la tu'bad fil ardi abadan. Ya Allah, umat Islam ini jika habis, jangan harap engkau disembah lagi di bumi ini untuk selama-lamanya. Lalu tak selipkan tadi doa seperti itu lalu dirubah dalam konteks kita di Indonesia. Boleh nggak, Pak? Boleh. Jenengan sudah berdoa begitu? Belum. Makanya nggak menang, ya. Lalu doanya Rasulullah itu dijawab sama Allah pakai ayat. Ada yang tahu surat apa? Ayat berapa? Yang oleh teman-teman di Nahdlatul Ulama ayat itu dipakai dalil bolehnya istighotsah. Memang iya.
Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alf minal malaikati murdifin. Ingat Muhammad ketika kamu mohon pertolongan. Jadi menyambut pertolongan sama Allah. Ya. Lalu diperkenankan doa itu. Dengan cara apa Allah menjawab doanya nabinya? Anni mumiddukum bi alf minal malaikati murdifin. Kami turunkan 1000 malaikat untuk membantu siapa? Nabi. Habis orang kafir, Pak. Iya. Ayo tak tanya panjenengan. Apakah malaikat itu bisa menyerupa di luar serupa yang sebenarnya? Bisa? Apakah malaikat itu bisa diperintah Allah diturunkan untuk membantu umat Islam? Ya itu tadi sudah. Itu berhenti sampai zaman Rasulullah saja atau sampai sekarang? Sekarang. Lah kalau andai kata jenengan gedung-gedung berdoa begitu, lalu malaikat itu turun semuanya, terus tanya sama panjenengan, terus tugasku apa cak? Jawabnya gimana kira-kira? Loh, ini kelihatannya guyon bahasanya, tapi serius itu. Saya punya buku kecil ya, mohon maaf mudah-mudahan tidak salah paham ya. Saya simpen bukunya. Apa judulnya? Ayatul Rahman fi Jihadil Afghan. Tanda-tanda kekuasaan Allah dalam perang Afghanistan. Bukan yang sekarang, yang zaman dulu. Tahun 78 atau tahun 79 Afghanistan itu diserbu oleh Uni Soviet. Waktu itu masih nama Uni Soviet. Nanti maksudnya Pak ya, negara Islam mayoritas hampir 90% umat Islam dihabisi sama tentara Uni Soviet. Wes dalam perkembangannya teorinya ini orang Afghanistan ini kekuatan senjatanya beda sama orang-orang apa namanya di Uni Soviet itu. Canggihnya peralatan perang, keterampilan perangnya. Tapi dengan perjalanannya waktu, tentara Uni Soviet ini ternyata mengalami kejenuhan. Pesawatnya jatuh dengan sendirinya, tang-tangnya bisa nggak jalan, ya. Kemudian mereka nembak-tembakan sendiri sama tentaranya. Di kitab ada wartawan yang mengamati. Kenapa Pak begini tentara Uni Soviet itu melawan tentara Afghanistan? Padahal peralatannya bagus tentara Uni Soviet. Kok bisa berantakan? Akhirnya Uni Soviet engkang dari mana? Afghanistan. Terakhir itu kan hanya apa namanya Amerika yang kemarin itu, Pak. Awal tahun 70-an, 80-an. Terus ada wartawan yang nulis, "Oh, kalau begitu dibantu malaikat." Judulnya Ayatul Rahman fi Jihadil Afghan. Ya, tanda-tanda kekuasaan Allah dalam perang Afghanistan. Ya. Mohon maaf, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak terulang lagi di dalam masyarakat kita, di negara kita. Tahun 65. Jenengan umur berapa? 65 itu. Belum lahir. Umur 4 tahun. Saya sudah sekolah SD. Menurut kalkulasinya kekuatan apa namanya orang-orang komunis di Indonesia, habis umat Islam itu, Pak. Sampai di desa-desa itu suruh menggali apa namanya tanah sedalam-dalamnya itu. Ya, waktu itu dinamakan apa? Perlindungan katanya. Tiap rumah tangga suruh buat. Saya di SD sama Pak guru saya, bu guru saya suruh buat di belakangnya sekolah itu. Lebarnya 2 meter, kedalamannya 2 meter. Tiap hari dicangkuli di itu. Masih ingat betul saya. Dipakai apa? Kalkulasinya orang-orang komunis di Indonesia nanti akan menang. Yang susah itu membuang bangkainya umat Islam di mana? Lalu mau ditanam di situ. Ini bukan omong kosong. Karena di Indonesia saat itu adalah komunis itu termasuk di Asia paling besar. Ya, setelah Cina. Betul, Pak. Ya. Sukses enggak mereka, Pak? Sukses apa gagal?
Siapa yang memberi pertolongan umat Islam, Pak? Nah, jangan pesimis. Ada ketika sudah mentok itu. Makanya kalau saya bicara agak beda lagi, pesannya Rasulullah kepada sahabat Mu'ad ketika diutus itu, ya. Salah satunya pesannya apa? Ittaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Ya. Kamu takutlah terhadap doanya orang yang engkau perlakukan tidak adil, yang kau dolimi. Mengapa kau begitu? Doanya orang yang diperlakukan tidak adil, doanya orang yang diperlakukan dengan dolim, antara dia dengan Allah ada sekatnya enggak, Pak? Ada batasannya enggak? Enggak ada. Makanya Rasulullah tadi berdoa menang. Fastajaba Allahu du'aahum, balik ke sini. Kemudian Allah apa? Mengabulkan doanya tadi. Wa amaddahum bil malaikati, lalu menguatkan umat Islam tadi yang 300 bil malaika, tambah 1000 malaikat. Yuqatiluna ma'hum, berperang bersama orang-orang muslim, ya. Cuma enggak kelihatan orang kafir. Dan itu teman, bukan jangan tidak dipercaya. Kalau tidak dipercaya dengan tidak percaya Quran berarti. Loh, gitu loh maksudnya. Wa yadribuna anaqal kufar wa yadribuna atrafahum. Lalu malaikat ini memenggal ininya, apanya, Pak? Lehernya. Lehernya siapa? Orang kafir. Sadis enggak, Pak? Halo? Yang merintah siapa? Yang merintah malaikat tadi loh siapa? Allah. Ya biarin aja, itu urusannya Allah kok. Ada enggak orang naudzubillah min dzalik, ya, saat pesawat enak-enak santai gini kemudian oleh Allah naudzubillah min dzalik ditenggelamkan karena pesawatnya jatuh? Ada enggak? Jangan bilang sadis. Menurut iman itu sudah betul kehendaknya Allah, enggak ada yang bisa menghalang-halangi. Ada nggak satu desa itu kemudian terjadi gempa bumi goyang begini, lalu kemudian tenggelam semuanya kedalaman 10 meter? Ada toh? Jangan bilang sadis, Pak. Itu Allah dalam iman kita. Lah kalau ayat ini kalau keterangan dalam kitab ini yuqatiluna ma'ahum, lalu malaikat tadi berperang bersama orang Islam, fayadribuna anaqal kuffar, lalu memenggal lehernya orang-orang apa? Kafir. Wa yadribuna atrafahum, memotong ujung jarinya ini dipotong-potong, Pak. Ya? Ada dalilnya itu, dan itu temenan pernah terjadi. Kok begitu, Pak Ustaz? Ya urusannya Allah, Mas, bukan urusan kita. Yang merintah Allah kok. Ya? Fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kullabanan, surat Al-Anfal ayat 12. Maka penggalah leher-lehernya orang kafir dan potonglah ujung jari mereka. Enggak bisa pegang senjata, Pak. Menang umat Islam. Wa tamman nasrul mu'minin al muwahhidin. Ya. Maka selesailah, maka betul-betul kemenangan itu berada di kalangan umat Islam. Jadi zahirnya di dalam perjuangan menghadapi orang-orang yang merecoki umat Islam mulai zaman Nabi sendiri sepertinya tidak akan bisa memenangkan peperangan itu kalau tidak ada bantuan dari siapa tadi? Allah. Ya, di dalam Al-Qur'an juga diterangkan walaqad nasarakumullahu bi Badrin. Allah telah menolong kalian semuanya pada waktu perang apa? Badar. Wa antum adzillah, kamu merasa rendah. Ya, jumlahnya sedikit. Makanya Rasulullah tadi menyerahkan itu persoalan umat itu. Nah, ini mestinya di Indonesia tokoh-tokoh Islam itu berdoa menyerahkan persoalan umat ini. Kalau ada umat Islam yang memusuhi umat Islam loh. Ada enggak, Pak, sampai 2001 ini yang memusuhi umat Islam, Pak? Kok tahu sampai? Lalu menyerahkan kepada Allah, berdoa seperti itu tadi.
Jadi Allah memberikan pertolongan kepada Rasulullah bi Badrin wa antum adzillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Lalu bertakwalah kepada Allah agar kamu menjadi orang yang bersyukur, ya. Kemudian, nah ini Pak. Wa naral muslimin al-yawma yakhuduna al-ma'arik lida'daihim fi aktsaril bilad. Ya. Wali antasiruna fama huwa as-sababu dzalika. Kata kitab ini sekarang ini. Ya tergantung yang maca kitab ini kapan, Pak. Mudah-mudahan besok 100 tahun yang akan datang kitab ini dibaca oleh anak cucu kita, Pak. Ya. Dan sekarang ini banyak umat Islam di berbagai negara menghadapi persoalan-persoalan dengan mereka yang merecoki umat Islam, tapi kok tidak bisa menang. Ngerti maksudnya, Pak? Fama huwa sabab. Sebabnya itu apa? Kira-kira apa, Pak? Tadi kan tak urut mulai dari awal. Apakah janjinya Allah itu janji-janji tinggal janji, tapi janji apakah janji-janji itu pasti dipenuhi? Jawabannya pasti dipenuhi. Sudah terbukti tadi saya sebutkan zaman Rasulullah dan zaman para sahabat. Tapi kata kitab ini, ya, sekarang ini loh banyak orang Islam di berbagai negara Islam menghadapi orang-orang yang meracuki umat Islam, kok tidak bisa menang? Apakah Allah itu mengingkari janji? Tentu saja tidak. Ya. Lalu bagaimana? Coba jenengan itu ditanya oleh kitab ini, yang menulis kitab ini, silakan dijawab. Jenengan dan saya ini berkewajiban menjawab. Satu pertanyaannya. Satu pertanyaannya. Hal akhadhu bisababil ladzi amarahumullahu bihi amara bihi rabbuhum? Apakah umat Islam itu sudah menyiapkan persiapan yang matang untuk menghadapi musuh-musuh yang akan merecoki umat Islam? Sudah siap menghadapi mereka? Sudah punya persiapan? Apa belum? Kalau belum berarti belum bisa apa, Pak? Menang. Apa persiapannya? Banyak. Ya, banyak, Pak. Coba saya tanya, umat Islam jadi polisi itu boleh nggak, Pak? Jadi tentara itu boleh nggak? Jadi densus boleh nggak, Pak? Tapi jangan banter-banter, Pak, yang ini, Pak, ya. Boleh toh? Tauhidnya baik, ibadahnya baik, akidahnya baik, mulai dari pimpinan sampai di jajaran paling bawah. Ya, kalau dalam jajaran di militer itu jenderal-jenderalnya semua itu muslim, tauhidnya baik, akidahnya baik, menggalang persatuan umat Islam. Ini loh yang dimaksudkan persiapan itu. Kira-kira sudah begitu enggak? Ini serius itu. Jangan lalu hanya sekedar kemudian berdoa kepada Allah minta ada bantuan, itu iya, tapi ini juga iya. Maka pertanyaannya tadi adalah hal akhadhu bisababil ladzi amarahum bihi rabbuhum biqaulihi wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Apakah umat Islam sudah mempersiapkan untuk menghadapi mereka seperti perintahnya Allah? Ya, di dalam surat Al-Anfal, maka persiapkanlah untuk menghadapi mereka dengan segala kekuatan yang kamu miliki. Makanya saya tanya, umat Islam jadi tentara boleh, jadi polisi boleh, jadi satpol PP boleh, Pak? Boleh. Jadi kokam? Boleh. Tapi yang bawa ini siapa? Yang bawa gini siapa, Pak? Ini maksudnya. Kadang-kadang diginikan senjatanya. Kalau tidak ginikan, kadang-kadang pendek-pendek gini, ya, Pak. Ya. Apa Pak Ustadz, Pak Kiai? Enggak. Apakah jamaah masjid? Enggak. Maka masuklah ke sana. Kata kitab ini begitu. Saya tidak tahu di masyarakat kita apa tidak ada rekayasa zaman dulu supaya umat Islam yang betul-betul Islamnya bagus itu kemudian tidak boleh naik terus, begitu loh.
Padahal dulu di Indonesia bapak tentara kita itu siapa? Bapak tentara kita, Tentara Nasional Indonesia, Jenderal. Santri enggak Pak? Santri. Bahkan kalau ditelisik riwayat hidupnya pemuda Muhammadiyah enggak? Pernah ngajar enggak? Maka dengan itu kira-kira Allah memberikan bantuan, lalu gerilya itu menjadi apa? Menang. Salah satunya di situ. Tapi kalau yang sini nyampat, tidak muslim, atau muslim tidak terlalu serius, akidahnya tidak baik, ukhuwah Islamnya tidak baik, dari mana Allah bisa memberikan pertolongan? Nah, misalkan putranya panjenengan, anak saya, ya saya mau daftar tentara ya, boleh Pak? Gak usah nak. Ya mesti aja Pak, ada uang pendaftaran ya. Wallahu a'lam. Iya Pak. Ya. Saya tidak tahu entah betul Pak enggak. Di Indonesia ini ada jenderal yang sudah purnawirawan ya. Dulu jenderal ini dekat sama umat Islam. Pernah jadi panglima tentara, Panglima ABRI itu ya, tentara itu ya. Kemudian pernah juga dekat dengan umat Islam, dengan Pak Ustadz, Pak Kiai. Kemudian pada akhir jabatannya pernah memerintahkan supaya di seluruh jajaran tentara itu memutar kembali film apa? Tapi tiba-tiba jenderal ini diapakan? Diberhentikan dengan hormat. Berarti ada yang nggak seneng itu Pak? Itu. Jangan dekat-dekat umat Islam. Ngapain jenderal dekat umat Islam? Loh, padahal Bapak Tentara Republik Indonesia itu santri Jenderal Sudirman. Makanya ditanya, apakah umat Islam itu sudah menyiapkan sebab-sebab itu tadi? Ya, pertanyaan yang kedua. Hal ista'addu bil imani wat tauhid alladzaini bada'a bihima Rasulullah da'watahu fi makanin qabla al-qital fi Makkah qabla al-qital. Pertanyaan yang kedua, apakah umat Islam sudah menyiapkan akidah tauhid yang kuat? Karena ini juga persiapan, bukan hanya fisik, tapi juga persiapan apa? Akidah tauhid yang apa? Kuat. Dengan akidah tauhid yang kuat itu Pak, mohon maaf, kira-kira bisa diumbang-ambingkan nggak kalau akidah tauhidnya kuat itu Pak? Ibarat orang berlayar, perahunya itu kokoh, ya, kapalnya itu kokoh, layarnya itu kokoh, nakodanya terampil, gelombangnya besar. Ini terumbang-ambing apa lurus Pak kira-kira Pak? Lurus. Ya. Kemarin saya menerima share-sharean itu ada, tidak tahu yang moto siapa itu ya. Mungkin jenengan juga terima itu. Sudah tahun berapa itu 2000 sekarang di share lagi. Jenazahnya Profesor Doktor siapa? Ada yang tahu? Buya Hamka. Dikasih komentar, ulama yang istiqomah, akidahnya baik, ya, benar yang dikatakan benar, salah yang dikatakan apa? Salah. Walaupun ada risiko enggak Pak kira-kira Pak? Begitu Pak? Ada. Di penjara enggak? Penjara. Tapi punya kesalahan enggak kalau di penjara dia? Enggak. Kalau jenengan yang di penjara itu kan bisa tanya, apakah salahku dan apakah dosaku hingga kau begini, kan begitu. Tapi akhirnya Buya Hamka sebagai ketua majelis ulama mengundurkan diri karena berbeda, suruh mencabut kembali fatwa majelis apa? Tidak mau, meninggal. Di foto tadi katanya yang memberi komentar meninggal dalam keadaan apa? Tersenyum. Itu dia ada di situ dikomentari begitu. Oh, jadi ini persiapan akidah itu penting. Yang kedua tadi pertanyaan tadi, kalau terumbang-ambing, makanya tadi saya
membaca surat apa tadi? Al Imran 152 itu. Coba. Ini sahabat saat itu disindir pakai ayat Al-Qur'an. Minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia dan di antara kalian ada yang menginginkan apa? Di dalam perjuangan kok begitu? Mestinya kalau dalam perjuangan semuanya menginginkan apa? Akhirat. Maka tidak turun tadi. Maka surat Al-Imran ayat 152 itu dalam kitab Al-Qaulul Mufid diberi komentar, khasolat hazimatul muslimin limaksiatin wahidah. Terjadi kegoncangan di internal umat Islam saat itu karena ada satu maksiat, menyelisih perintahnya Rasulullah. Satu tok. Wa nahnul an nuridul intisar min Allah, dan sekarang kita mengharapkan pertolongan daripada Allah. Wal ma'asi katsiratun, padahal maksiat di mana-mana. Fala yumkin, maka tidak mungkin ada apa? Pertolongan. Itu loh Pak maksudnya. Ya. Yang ketiga pertanyaannya, hal da'au rabbahum wa afradu bidu'a indal qital am asyraku ma'ahu ghairahu? Pertanyaan yang ketiga, saya ulangi. Pertanyaan yang pertama tadi, apakah umat Islam itu sudah mempersiapkan, mengambil sebab yang diperintahkan oleh Allah, menyiapkan menghadapi mereka secara fisik? Dua, apakah umat Islam tadi sudah menyiapkan dengan iman dan tauhid yang kuat seperti Nabi? Jadi dikuatkan dulu akidah tauhidnya baru bisa berjuang. Dan yang ketiga pertanyaannya adalah hal da'au rabbahum wa afradu bidu'a indal qital. Apakah umat Islam satu-satunya yang diminta itu kepada Allah atau kepada yang lain-lain? Kalau kepada Allah saja ini sebuah kekuatan. Tapi kalau pakai ada syirik, maka itu sebuah apa? Kelemahan. Iya. Berjuang ya berjuang, tapi jangan berorientasi ada kepentingan apa? Dunia. Pertanyaan yang keempat, ini yang penting Pak. Jenengan yang merasakan. Ya saya juga ikut merasakan itu. Mohon dijawab dengan jujur ya. Sudah siap menjawab kira-kira Pak? Halo? Pertanyaan yang keempat, siap menerima tantangan? Lemes gitu ya. Hal hum mustami'una wa mutahabuna fi ma bainahum, ya? Apakah umat Islam itu sudah satu dengan yang lain, saling mencintai, saling menguatkan, saling menganggap satu dengan yang lain sebagai saudara? Jawabannya apa? Sudah apa belum? Ini yang jadi masalah itu. Ya. Saya boleh cerita Pak setengah menit? Oh, jangan panjang-panjang Pak, 5 menit. Saya itu menang-menang biasanya di HP itu masang status. Tapi isinya dakwah. Ya. Yang terakhir kemarin saya tulis mengenai air, karena saya menemukan video di Jakarta itu dipasang keran-keran yang langsung bisa minum. Berapa keran gitu ya. Durasi videonya kira-kira 1 menit. Lalu saya angan-angan, ternyata di dalam Al-Quran juga ada diterangkan bahwa air itu untuk konsumsi minum bagi manusia. Lalu saya tulis di status itu, ayatnya saya tulis, kemudian saya terjemahkan. Halaman berikutnya saya menerangkan di dalam air itu ada hukumnya Allah. Air ini miliknya Allah karena manusia tidak bisa membuat air, ya. Kemudian kalau mau minum air baca dulu apa? Bismillah, sebagai minta pertolongan sama Allah. Ini 1 poin. Berikutnya saya nulis lagi, ketika tanggal 18 November, tanggal 18 November itu bersamaan dengan apa Pak? Milad. Saya nulis milad. Ya, ayatnya saya tulis wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi dan seterusnya. Kemudian halaman berikutnya saya tulis 109 tahun Muhammadiyah membangun masyarakat, berdakwah, berkiprah, membangun berbagai macam-macam lah.
Sekarang yang diperlukan adalah persatuan di antara umat Islam. Ayo saudara kita Muhammadiyah, NU, Al-Irsyad, Persis, Dewan Dakwah menggalang persatuan, meraih kemenangan. Bener nggak Pak? Halo? Ayo saudara kita Muhammadiyah, NU, Al-Irsyad, Persis, Dewan Dakwah, organisasi-organisasi Islam yang besar itu menggalang persatuan, meraih kemenangan. Ternyata ada yang komentar balas, Ustadz kok pakai NU? Loh iya Pak, tapi bukan orang Muhammadiyah yang bilang gitu itu. Jamaah saya kebetulan dia Nahdlatul Ulama, akrab sama saya. Al-Falah Surabaya. Sering tanya itu, ngobrol sama saya itu tanya, Ustadz kok pakai NU? Tak jawab, saya ini mengedepankan ukhuwah Islamiyah. Enggak ada orang Islam enggak ngerti ukhuwah Islamiyah itu. Dalilnya ada, tinggal mau dilaksanakan apa enggak, kan begitu Pak ya? Kalau perbedaan 1-2 sedikit-sedikit itu jangan sampai merusak apa? Nah, ini loh ditanya di kitab ini. Kalau mau pengen menang, Allah memberikan pertolongan. Salah satu pertanyaan, apakah umat Islam sudah menggalang persatuan? Sudah mencintai satu dengan yang lain? Sudah menganggap satu saudara antara umat Islam satu dengan Islam yang lain? Jawabannya, gimana bisa menang? Kalau organisasi-organisasi besar itu tokoh-tokohnya duduk bareng ngopi ya, yang Dewan Dakwah, yang Al-Irsyad, yang Persis, yang Muhammadiyah, yang NU, yang Front Persaudaraan Islam, ada nggak Pak? Ya, duduk bareng ngopi, lalu bincang-bincang. Kita ini umat Islam ini besar, mari kita ikut membangun bangsa dan negara. Bagaimana kalau parlemen itu dikuasai umat Islam? Boleh nggak Pak begitu kan? Langkah apa yang kita lakukan? Nah, kalau begitu itu menjadi ganteng Pak. Nah, sekarang belum ya. Nah, ini maka ditanya tadi ada 4 poin. 1, apakah sudah mempersiapkan sebab-sebab yang diizinkan menurut syariat, fisik maksudnya. Yang kedua, apakah sudah mempersiapkan umat Islam itu dengan iman dan tauhid yang kuat. 3, dalam perjuangan apakah sudah betul-betul satu-satunya memohon dan berdoa kepada Allah. Yang keempat itu yang penting, apakah umat Islam sekarang itu sudah menggalang apa? Persatuan. Jenengan di sini, saudara kita di sana, ya, masjidnya beda, gambarnya beda, tapi sama-sama menghadap kiblat nggak Pak? Salatnya itu loh. Kalau masjidnya menghadap mana? Menghadap sana, tapi sholatnya, nah itu digalang persatuan. Ya, wallahu a'lam. Ini pikiran yang ada di dalam kitab. Jadi janjinya Allah surat Rum tadi tidak salah. Kewajiban Allah memberi pertolongan kepada umat Islam. Tapi tolong direspon, ya, umat Islam itu. Nah, jadi pikirannya kitab tauhid itu sampai begitu. Nanti berikutnya kita bahas al-kufrul akbar wa anwa'uhu. Apa Pak? Al-kufrul akbar wa anwa'uhu itu kufur besar dan macam-macamnya. Kalau ada kufur besar berarti ada kufur apa? Kecil. Jangan pilih yang mana? Tidak pilih. Cukup Pak ya, ada yang ditanyakan Pak? Mudah-mudahan panjenengan dan keluarga saya, kita semuanya senantiasa diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.